Rahayu, Rahayu Sagung Dumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hong Ulun Pasuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari Senin, hari ini berada baru datang ke kantor, tetap dalam ruang pintu kesadaran bangsa Nusantara. Ada banyak harapan, mimpi indah dalam setiap penyampaian yang saya sampaikan. Hari ini waktu menunjukkan ketegasan. Saya bertanggung jawab dalam rangka pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, menyampaikan. Mungkin ada beberapa orang akan bertanya mengapa yang saya sampaikan semalam tidak dalam rangka mencari pembenaran terhadap apa yang saya sampaikan, tapi sebenarnya mengembalikan kebenaran itu kembali kepada hak anak cucu Nusantara. Kita bahas tentang aksara lo, Lirhandayani Paseban Jati. Ada pertanyaan dari seorang tokoh spiritual di Surabaya, namanya Pak Di Romodi, di daerah Lakar Santri tadi. Pak Di menyampaikan bagaimana sulitnya, beratnya mengembalikan tulisan Jawa kepada hak anak cucu kita. Saya bilang, kalau tidak berat ya nggak mungkin saya kerjakan. Kalau tidak berat dan tidak punya tantangan, tidak mungkin saya kerjakan. Dan kalau gampang, mungkin sudah orang Jogja dan orang Bali sudah bisa punya tanggung jawab lebih baik daripada yang kita lakukan. Aksara Jawa Lo Lirhandayani Paseban Jati mengalirkan hidup kepada tujuan kita kepada Allah, kepada Gusti Kang Maha Suci, kepada Gusti Kang Maha Agung, welas asih lan wicaksono. Tapi dalam rangka ini kami bersikap secara politik. Saya katakan begitu. Kenapa? Menghidupkan aksara Jawa itu bukan dihidupkan dalam ruang kesenian. Kalau kopi itu, kesenian ini masih sudah tinggal sisa sampah ampas dari kopi itu sendiri. Kesenian dan kebudayaan itu kalau mau digerakkan masih tinggal kekuatan yang sangat kecil. Karena kita ini sudah tertipu zaman di mana waktu Sunan Gunung Jati memasukkan kebudayaan, pengetahuan teologi asing, yaitu huruf Arab pada waktu itu. Itu sekitar tahun berapa? Apakah 1400? Itu kita bisa cek Sunan Gunung Jati itu berada di tahun berapa. Ditambah lagi penipuan itu terhadap aksara Jawa yang saya sampaikan itu semenjak abad 17 atau 1605, sejak Belanda masuk ke tanah Jawa. Nah, ketetapan itu juga dijelaskan oleh Sabto Palon pada waktu Sabto Palon menyampaikan itu kepada Sunan Kalijogo dan Raden Patah waktu di Blambangan. Tidak apa-apa, ada sebuah persoalan politik di dalam situasi tersebut. Ketika dihitung apakah 1400, berarti kalau sudah seperti ini sudah 500 lebih. Kalau 1478 berarti sudah 543 mau 44. Tertarik lagi kenapa bangsa kita menjadi pengemis di jalan-jalan. Ada banyak pengemis lewat proposal dengan menggunakan kedok agama, kedok keyakinan. Ini karena persoalan perbuatan kita sendiri. Kita ini yang punya Indonesia, kita ini yang punya Negara Kesatuan Republik Indonesia kalah sama pendatang, kalah yang punya rumah kalah sama dengan kos.
atau yang kontra. Inilah, saking kita ini antara sadar dan tidak sadar, orang yang kos atau numpang hidup di Indonesia lebih kaya. Baik itu menggunakan teori ekonomi lebih kaya, baik itu menggunakan teori agama lebih kaya, baik itu yang menggunakan teori pendidikan lewat kebudayaan tulisan asing Latin dari barat lebih kaya. Sehingga dia bisa menjual paket pendidikan gelar. Makanya sekarang kan banyak gelar bergentayangan. Kalau tidak punya gelar, seorang S1, S2, S3, S berapa itu, sampai S4 atau S5 mungkin, mereka seakan-akan tidak berpengetahuan. Sedangkan pengetahuan dan ilmu itu hanya dari Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Luhur, Gusti Kang Maha Welas Asih. Ilmu dari sana. Tapi pattern itu juga sudah diprotes oleh Ki Hajar Dewantoro dengan taman siswanya. Jadi varian-varian ini sekarang yang muncul di Indonesia karena kita sudah melupakan aksara-aksara Nusantara dengan Lir Handayani Paseban Jati, maka kemiskinan terjadi di negeri kita. Yang mengalami adalah pemilik sah negeri ini yang paling banyak miskin. Miskin secara intelektual, pendidikan juga dikuasai tulisan Latin, kalau tidak S1, S2, S3 tidak dianggap bersekolah atau berilmu atau berpendidikan. Kalau tidak berdagang dengan teori-teori asing pun dianggap tidak menjadi konglomerat. Jadi sing melarat bangsaku dhewe iku gak pernah disantuni, tapi sing duwe Indonesia malah dikuyo-kuyo. Nah, lebih parah lagi yang kaya karena miskin hatinya, miskin pikirannya, wis duwe montor loro, sik nyicil maneh siji, sik trimo BLT. Lah saking parah iki. Sekarang saya Taufik Monyong menggedor lagi dengan cara yang agak tegas lagi agar kita tidak miskin sebagai bangsa Indonesia, tidak miskin karena hati, tidak miskin karena intelektual, tidak miskin secara agama atau teologi atau spiritual, tidak miskin secara praktek di dalam kehidupan kita, karena kita miskin itu sendiri karena didasarkan kita tidak patuh kepada orang tua kita, leluhur kita yang mengajarkan aksara Jawa, aksara Bali, aksara Sunda, aksara Palawa, Sansekerta, Kagangahana, Caraka, Madura, aksara Iban, Dayak, paman-paman kita sudah tidak dipanut. Nah, saya secara pribadi menyampaikan ini karena saya ini punya ketetapan untuk mengembalikan kesadaran agar lahirnya kita 7 kali, bukan anak turun, keturunan ping 7 gak ono. Turunnya kita ke 7 kali di bumi ini tidak tetap jadi wong melarat. Kok malah, ya bener, karena kita sudah melupakan aksara Jawa, maka kita jadi orang melarat. Jadi orang bodoh secara pendidikan. Menjadi tidak punya ageman, karena ageman kita ini tulisannya sudah tidak dalam proses itu, menjadi pemarah, suka ngamuk, kurang duit didik ngamuk, utang ditagih ngamuk. Lah wong Jawa jarine ojo nganti lali Jawane. Ngene wis dadi rusake alam pikir, ati lan badan. Mari kita praktek di dalam kehidupan kita untuk menulis aksara Jawa dengan kelembutan sudah saya buktikan, dengan sebuah ketegasan saya laksanakan. Hanya kita menulis aksara Jawa, maka kita kembali kepada hak kita sebagai orang Nusantara. Malu wong Jawa ora ngerti tulisane. Ngomong cerita bahasane Jawa, tulisane ora Jawa. Ngomong cerita bahasa Indonesia, tulisane lho sik Latin. Gayane ngomong kampanye menolak budaya asing, tapi tetep tulisane apa sing didol nang toko-toko, nang kafe-kafe, tulisane lho sik tulisan aksara Latin. Maka ini harus dipahami. Jadi saya melihat bahwa untuk urusan kita berkehidupan berpancasila, maka kembalikan Garuda ae tulisane kabeh biyen iki sik ditulis aksara Jawa. Nah, maka kita mari
baik itu pemerintah di tingkatan presiden, menteri, gubernur, tentara, polisi, pejabat-pejabat lain sampai tingkat RT RW, kalau bisa di kampung-kampung kita tulisan gang lebar ditulis aksara Jawa, gang cupet ditulis aksara Jawa, gang menggok tulis aksara Jawa. Biar nanti kita itu sama seperti negara-negara lain. Di Thailand tulisan Tagalog, di Arab tulisan Arab, di Cina tulisan Cina, di Amerika tulisan Latin. Kenapa kita tidak sadar? Wahai pemimpin-pemimpin Indonesia, lewat koyok ngono nak awakmu iki lali karo bangsa lan leluhurmu, maka ojo arep-arep kemuliaan karena kon iku dununge ora ngerti sejatine kon iku wis dijajah secara ilmu lewat tulisan Latin, secara agama kon dijajah, secara ekonomi kon dijajah, ndang sadar. Demikian pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran. Walau dalam kondisi sakit, saya juga semakin lama tidak semakin kuat. Jadi ngotot suara ini karena memang sudah badan ini, temperan-temperan alam semesta ini semakin menagih kepada saya untuk tegas, sekali lagi tegas mengingatkan kepada negara dan pemerintah untuk segera. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah saya tidak bisa menunda bencana besar ini. Saya juga tidak kuat. Kalaupun ada, yang bisa kita doakan adalah berkurangnya jumlah korban bencananya, tapi bencananya tidak bisa kita tunda. Terus akan terjadi. Berapapun uang kamu, wahai pemerintah, tidak mampu mengalahkan perintah leluhur jika kamu akan segera digulung lewat air, lewat tanah, lewat angin, dan apapun. Nanti mungkin kita lewat aksara Jawa ini kita bisa meminta kepada Allah agar tanah Nusantara ini tidak lepas, hancur luluh lantah, dan kita mau kemana. Demikian, terima kasih pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Semoga penyampaian saya dan pengingatan saya dalam ruang-ruang ini bisa menyadarkan kita sebagai bangsa Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu Sakung Tumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Hong Ulun Basuki Langgeng, Langgeng Basuki Pangestu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.